desain busana. Prinsip-prinsip desain adalah suatu cara bagaimana menyusun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu gambar sehingga menjadi lebih indah dan menarik. Prinsip desain itu ada 5. Yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Yang kedua adalah unity atau kesatuan. Yang ketiga adalah perbandingan. 4. Irama. 5. Fokus atau pusat perhatian atau sering disebut dengan point of interest. Balance atau keseimbangan merupakan keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang, tidak berat sebelah. Keseimbangan terbagi menjadi 2, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang menggambarkan dua bagian yang sama dalam susunannya. Coba kita lihat di gambar yang satu ini. Ini kan kanan dan kiri, walaupun warnanya berbeda, tapi komposisinya sama. Komposisi simetris ini meletakkan fokusnya di tengah, meletakkan unsur-unsur lainnya di bagian kiri sama dengan bagian kanan, ibarat pinang dibelah 2. Jika ada fokus, maka penempatannya bisa satu di kiri, satu di kanan. Penempatan demikian memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan sama kuat. Mari kita lihat contoh desain busana yang menunjukkan keseimbangan simetris. Kita lihat dulu dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini menunjukkan keseimbangan simetris. Kanan dan kiri sama, bagai pinang dibelah 2. Semuanya memiliki komposisi yang sama, memiliki warna yang sama. Begitu pula dengan contoh gambar yang kedua dan ketiga. Semuanya memiliki komposisi kanan dan kiri sama persis. Jika tadi kita sudah membahas tentang keseimbangan simetris yang kanan dan kirinya sama, sekarang kita membahas kebalikannya dari keseimbangan simetris, yaitu keseimbangan asimetris atau keseimbangan tidak simetris. Keseimbangan asimetris adalah keseimbangan yang unsur-unsur bagian kiri dan bagian kanan tidak sama, melainkan diimbangi oleh unsur yang lain sehingga walaupun komposisi kiri dan kanan tidak sama, tetap memancarkan keseimbangan. Komposisi asimetris memberikan kesan keteraturan yang bervariasi, tidak formal, dan lebih dinamis. Berikut merupakan contoh keseimbangan asimetris. Kita lihat desain busana yang pertama di sini. Di bagian kanan dia memiliki bahu, sedangkan di bagian kirinya tidak memiliki bahu atau bahunya rendah. Ini menunjukkan keseimbangan asimetris, kanan dan kirinya tidak sama. Begitu pula dengan desain busana yang kedua. Coba lihat, perhatikan di bagian roknya. Di sini di bagian kanannya memiliki belahan yang tinggi, sedangkan bagian kiri tidak memiliki belahan. Ini juga merupakan contoh keseimbangan asimetris. Coba perhatikan. Coba cari di mana letak asimetrisnya. Prinsip desain yang kedua adalah unity atau kesatuan. Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan adanya keterpaduan tiap unsurnya. Kesatuan di antara macam-macam unsur desain yang berbeda, tetapi membuat bagian-bagian itu bersatu, sehingga terlihat seperti sebuah benda yang utuh, tidak terpisah-pisah. Coba kita lihat contoh desain yang satu ini. Di sini, desain busana ini memiliki banyak warna, memiliki banyak elemen-elemen busana seperti kerah, saku, lengan. Tapi walaupun terdiri dari berbagai elemen busana, berbagai warna, tetap menunjukkan kesatuan yang serasi. Contoh unity yang lainnya adalah seperti ini. Walaupun warnanya banyak, motifnya banyak, tetapi tetap indah dipandang, tetap enak dipandang, tetap memiliki kesatuan.
Prinsip desain yang ketiga adalah perbandingan. Perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Hasil hubungan perbandingan jarak, ukuran, jumlah, tingkatan, dan lain-lain. Contoh perbandingan. Yang pertama, misalkan seseorang yang bertubuh tinggi besar tidak serasi memakai topi kecil atau memakai tas kecil, hiasan serba kecil justru membuat dirinya tambah kelihatan besar. Contoh yang kedua, misalkan wanita bertubuh kecil mungil kurang cocok memakai kerah besar atau gaun bermotif besar-besar sekali. Busana yang terlalu ketat untuk yang bertubuh gemuk akan memberikan efek semakin menggemukkan. Contoh yang keempat, busana yang terlalu longgar untuk orang yang bertubuh kurus akan semakin kelihatan kurus. Contoh yang terakhir, misalkan, rok mini pendek dapat membuat seseorang kelihatan lebih tinggi. Berikut merupakan contoh dari perbandingan. Contoh yang pertama ini, orang yang bertubuh sedang memakai gaun dengan motif berukuran sedang. Sedangkan gambar yang kedua ini menunjukkan orang yang bertubuh berisi atau gemuk menggunakan motif yang besar. Prinsip desain yang keempat adalah irama. Irama adalah pergerakan mata yang dapat mengalihkan pandangan mata dari satu bagian ke bagian lain tanpa melompat. Irama dapat diciptakan melalui pengulangan, radiasi, peralihan ukuran, atau pertentangan. Pengulangan merupakan penerapan suatu unsur lebih dari satu kali dalam tempat yang berbeda. Pengulangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pengulangan teratur dan pengulangan tidak teratur. Pengulangan teratur memiliki efek arahnya kuat, tetapi cepat membosankan. Coba kita lihat di contoh gambarnya. Misalkan, contoh yang pertama, di busana warna biru muda ini memiliki bordiran di bagian busananya, di bagian bajunya, itu kanan dan kirinya sama, pengulangannya sama, pengulangan teratur. Begitu pula di bagian roknya. Di setiap lipitnya diberi hiasan bordiran yang sama persis, pengulangannya teratur. Begitu pula dengan contoh busana yang kedua. Ini busana yang warna putih ini, kanan dan kirinya memiliki bordiran yang sama, pengulangan teratur. Pengulangan tidak teratur memiliki efek arahnya lebih lemah, tetapi hasilnya lebih menarik. Coba kita perhatikan. Kalau misalkan gambar desain busana yang warna putih ini, bordiran yang bawah ini kita naikkan ke atas, jadi pengulangan yang teratur. Nanti tidak terlalu menarik dan cepat membosankan. Tetapi jika bordirannya yang satu di atas, yang satu di bawah, itu memberikan efek yang lebih menarik. Begitu pula dengan kemeja yang warna biru tua ini. Ini bordirannya diulang di bagian perut dan diulang di bagian lengan. Radiasi atau pancaran adalah garis-garis radiasi yang didapat dari kerutan, misalkan kerutan pada leher, yok, saku, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari radiasi. Di sini, di kedua gambar ini, terdapat kerut-kerutan yang menimbulkan adanya gelap dan terang, dan itulah yang disebut dengan radiasi. Peralihan ukuran. Peralihan ukuran apabila mata bergerak ke seluruh siluet atau luas pakaian dari satu bagian ke bagian lain, melihat bentuk atau warna yang berubah bertingkat, misalnya peralihan lebar rok, peralihan ukuran, peralihan renda pada garis leher, dan lain-lain. Di sini kita contohkan peralihan ukuran pada rok. Pada tingkatan yang pertama, ini lebih pendek. Tingkatan yang kedua, sedikit panjang. Dan tingkatan yang ketiga, lebih panjang.
Pertentangan. Pertentangan merupakan irama yang terjadi dari kontras, misalnya pertentangan garis motif kain atau pertentangan warna. Di sini saya contohkan pertentangan garis atau pertentangan motif. Jadi, di bajunya ini memiliki motif diagonal. Di bagian rok atas memiliki motif vertikal dan di bagian bawahnya memiliki motif horizontal. Ini semuanya garisnya bertentangan. Prinsip desain yang kelima adalah fokus atau pusat perhatian, atau yang sering disebut dengan point of interest. Sebuah desain busana yang baik harus mempunyai sebuah bagian yang lebih menarik dari bagian-bagian lainnya. Pusat perhatian yang berlebih justru kurang menyenangkan, karena akan terlihat terlalu penuh atau terlalu banyak, akan too much. Nah, contoh dari pusat perhatian adalah seperti ini. Di gambar busana yang pertama ini, pusat perhatiannya di mana? Ya, benar. Pusat perhatiannya ada di bordiran kucing di bagian tengah muka. Dan pusat perhatian di gambar yang nomor 2 adalah ini, motif batik di bagian tengah muka. Nah, kalau ini merupakan contoh point of interest yang terlalu banyak. Jadi sakunya ada di mana-mana. Kamu kalau melihat busana yang seperti ini pasti akan terlihat membosankan, terlihat tumas, terlihat tidak menarik karena pusat perhatiannya ada di mana-mana. Tujuan dari pusat perhatian adalah mengarahkan mata pada bagian yang paling menarik dari si pemakai, menonjolkan bagian yang menarik, menyamarkan bagian yang kurang menarik agar tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bye-bye.